Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga mata kuliah Big Data dan nanti akan sedikit menyinggung pertemuan kedua. Pertemuan kedua yaitu tentang karakteristik Big Data. Nah, nanti yang pertemuan ketiga materinya tentang tantangan dan solusi dari Big Data ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Tujuan Oke, ini yang kemarin ya, memahami 5 karakteristik Big Data. Itu menjelaskan karakteristik dari Big Data mempengaruhi pengelolaan data besar. Kemudian nanti bisa mengidentifikasi contoh penerapan karakteristik Big Data dalam dunia nyata. Oke, ini ada materi tambahan ya. Jadi tadi kemarin sudah dijelaskan tentang karakteristik, nanti ini lebih lanjut ke contoh dan manfaatnya. Yang pertama untuk karakter volume ya atau jumlah data yang sangat besar karena big data itu pasti membutuhkan ruang yang besar gitu ya. Karena big data itu kan dari waktu ke waktu ya, karena dari waktu ke waktu datanya itu diambil, diolah ya, sehingga butuh volume yang besar dan dari seluruh tempat ya, dari lokasi yang luas. Nah, contoh dari karakteristik volume ini kita bisa temui di aplikasi yang digunakan oleh banyak orang atau aplikasi sejuta umat ya. Misalnya Google ya, kemudian Facebook. Google itu memproses lebih dari 8,5 miliar pencarian per hari ya. Jadi kalian ketika mengetikkan sebuah keyword ya di pencarian Google itu semuanya masuk ke dalam database ya, database bukan Google ya, pencarian Google. Kemudian Facebook itu juga menyimpan lebih sorry tadi untuk keyword itu bukan menyimpan ya, tapi memproses. Jadi keyword itu tidak disimpan ya, ralat ya. Kalau keyword itu tidak disimpan tapi diproses ya. Jadi pemrosesannya itu saking cepatnya dan saking banyaknya setiap hari, yaitu 8,5 miliar pencarian ya. Ya bedanya kalau pencarian kan keywordnya itu tidak disimpan per kalimat ya, per kata gitu nggak disimpan, tapi ketika di input ya langsung diproses, di input proses gitu. Beda kalau kita ngupload sesuatu di Google Drive misalnya, itu kan menyimpan di database. Nah, ini juga contoh lain di Facebook itu menyimpan lebih. Nah, ini contohnya ini kalau di Facebook menyimpan lebih dari 300 petabyte ya, data pengguna. Ya, data pengguna itu ya semuanya dari informasi pengguna, informasi akun, terus password, kemudian foto, video, dan segala macam ya. Itu tersimpan di database-nya Facebook ya. Kemudian ada perusahaan CERN ya, menghasilkan lebih dari 1 petabyte data setiap detik ya. Kemudian ini ada manfaatnya. Jadi di karakteristik volume manfaatnya adalah ketika big data itu jumlahnya sangat besar, itu memungkinkan analisis tren jangka panjang. Memungkinkan analisis tren jangka panjang sehingga kalau misalnya ya hari ini trennya itu misalnya yang sedang tren apa gitu di Google ya, itu misalnya biasanya tentang bola ini, biasanya bola ya, bola ataupun eh, tentang teknologi ya, atau investasi atau eh, apa namanya, bencana alam gitu misalnya. Nah, dari semua ini, dari beberapa segmen ini, mana yang pencariannya paling banyak ya. Sehingga nanti Google bisa mengetahui top trendnya apa di pencarian Google.
top trending pencarian ya. Kemudian membantu perusahaan dalam mengambil keputusan berbasis data dan nanti dapat digunakan dalam riset ilmiah untuk menemukan pola tersembunyi ya. Jadi volume yang besar itu bisa menghasilkan kualitas keputusan, pengambilan keputusan yang lebih holistik ya, lebih luas, nggak segmented, nggak spesifik ya, jadi lebih luas. Karena beberapa faktor atau beberapa eh, variabel itu semuanya dipertimbangkan karena volumenya sangat besar. Kemudian karakteristik kedua yaitu velocity, kecepatan. Ini yang merujuk pada kecepatan data yang dihasilkan, diproses, kemudian dianalisis secara real time atau hampir real time ya, hampir real time. Ya bisa juga delay ya, misalnya delay berapa detik, berapa menit gitu. Ya tetap itu dikatakan ya hampir real time. Ya contohnya ya, aplikasi X ya atau Twitter yang sekarang kita gunakan itu memproses lebih dari 500 juta tweet per hari atau mungkin lebih ya, ini saya datanya mungkin ini data lama 2020-an. Ya ini sekarang 2025 lebih dari itu ya. Apalagi kalau misalnya ada trending yang sering di tiap hari ada trending atau tweetnya itu semakin banyak ya. Kayak di Indonesia kan kayaknya tiap hari itu ada berita yang menggemparkan ya kalau lihat di sosial media itu. Kemudian contoh lain itu di bursa saham ya, ada menganalisis jutaan transaksi dalam milidetik ya, jual beli saham ya. Kalau kalian mungkin memperhatikan berita ya di minggu-minggu ini kan katanya minggu kemarin itu IHSG ya, indeks saham ISHG sorry ISHG indeks saham IHSG ya benar sorry, indeks harga saham gabungan IHSG itu indeks saham dari perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya. Itu saham gabungannya ya, dari semua perusahaan yang punya indeks saham di Bursa Efek Jakarta gitu ya, bursa bursa saham Jakarta itu turun hingga 7% gitu. Nah, itu data-data pembelian penjualannya itu semuanya dianalisis ya, dianalisis. Kemudian contoh lain ada sistem IoT di mobil ya. Mobil itu bisa memproses data dalam hitungan detik untuk mengambil keputusan ya. Bayangkan kalau mobil punya sensor tapi sensornya telat. Kan nggak lucu ya. Misalnya mau mundurnya ini sederhana, kalau misalnya di mobil itu kan biasanya ada sensor yang mundur itu ada kalau pas mobilnya mundur bunyi itu. Kalau di truk lah mungkin kalau kalian eh, tahu ada truk ya bunyi nit nit nit, nah itu kan ada sensor tuh di ke belakang. Nah itu kalau misalnya itu eh, telat gitu ya, berarti nggak cepat ya, itu nanti nabrak ya, sensornya tidak bekerja dengan baik ya. Kemudian manfaatnya yaitu memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dalam bisnis ya dan industri. Kemudian yang kedua digunakan dalam sistem keamanan cyber untuk mendeteksi serangan secara real time ya. Jangan sampai ketika serangan itu terjadi kita nggak sadar gitu ada serangan. Harus cepat ya mitigasinya. Kemudian membantu dalam layanan pelanggan berbasis AI seperti chatbot ya. Kalau misalnya ya kayak kalian bayangkan ChatGPT ya, ketika kita nanya yang dijawabnya nanti malam gitu. Atau kayak ini aja ya, apa namanya, cewek lagi ngambek gitu. Kita nulis apa WA hari Senin dibalasnya hari Minggu, minggunya dua minggu lagi ya. Nah itu eh, karakteristik dari big data yaitu kecepatan ya, velocity.
harus real time atau hampir real time. Kemudian karakteristik yang ketiga itu ada variety atau keanekaragaman data, ya, karena big data itu kan tidak hanya mengakomodir atau membutuhkan satu jenis data, tapi banyak data, ya. Dan data itu ada yang terstruktur, ya, ada juga semi terstruktur, ada yang tidak terstruktur sama sekali. Ya, yang terstruktur ya database SQL, ya, ada nama, ya, kemudian ada angkanya gitu ya, itu kan terstruktur tuh, bisa bisa kita ukur lah, apa bisa kita kategorikan atau bisa kita kelompok-kelompokkan, ya, misalnya umur, ya, umur kan, ya, umur ya, eh, ya minimal ya 2 digit atau 3 digit, ya, kayaknya nggak mungkin ada 3 digit ya, 100 tahun gitu, ada orang umur 100 tahun dimasuk ke data komputer, ya, hampir ya, jarang, ya. Nah, terus kemudian semi terstruktur, ya, ada JSON dan XML, yang biasanya kita ambil datanya itu dari sebuah website, itu ada ya data JSON, ya. Kemudian data tidak terstruktur seperti gambar, video, dan teks, ya, bebas. Itu misalnya chattingan, ya, history dari chat ataupun komentar-komentar itu kan tidak terstruktur, ya. Nah, itu bisa dijadikan data dari pengolahan data di analisis big data. Ya, contohnya dari data media sosial, ya. Kemudian data kesehatan, kemudian log transaksi e-commerce, ya, dalam berbagai format, ya, ini. Contoh beberapa big data yang bervariasi. Kemudian manfaatnya membantu analisis lebih komprehensif, ya, lebih menyeluruh, lebih banyak variabelnya, banyak variasinya tadi, dengan menggabungkan berbagai sumber data, ya, jadi satu kesimpulan, misalnya satu gambaran itu diolah dari berbagai sumber data. Kemudian digunakan dalam pengembangan AI yang membutuhkan data multimodal. Multimodal itu multi bentuk, ya, multi bentuk, multi fungsi, bisa seperti itu. Kemudian memungkinkan deteksi pola kompleks dalam bidang kesehatan dan keuangan. Oke, itu untuk karakteristik variety. Kemudian ada karakteristik yang keempat, yaitu veracity, keakuratan. Itu berfokus pada keandalan dari atau kualitas data yang dikumpulkan, ya, untuk memastikan analisis yang akurat, ya. Ya, sehingga data itu, ya, ini artiannya adalah data itu seragam, ya, seragam atau tidak menyimpang, tidak ambigu. Ya, kalau gambaran apa kasarnya, ya, ini gambaran kasar contohnya itu penyaringan fake news, ya, dalam algoritma media sosial, ya, gambaran kasarnya. Tapi kalau misalnya lebih ke teknisnya, itu misalnya ada, ya, kalau pemrograman misalnya ada umur itu 0, apa, misalnya 8 tahun itu 08 atau 8 aja misalnya, ya, gitu ya, contoh simpelnya. Atau 8 tahun itu ada tahunnya atau 8 aja, ya, atau 8 TH gitu. Nah, itu kan beda-beda tuh formatnya. Nah, itu disamakan, dijadikan satu formatnya, itu salah satunya, eh, salah satu dari upaya untuk keakuratannya, sehingga nanti ketika pembacaan itu semuanya sama gitu, ya, semua tipe datanya itu sama, tipe data dan inputannya itu setara, kayak gitu. Contoh lain, ya, deteksi fraud dalam transaksi keuangan menggunakan machine learning, ya, kemudian koreksi data sensor yang mengalami gangguan ketika di dalam sistem IoT. Manfaatnya mencegah
mencegah kesalahan analisis yang dapat menyebabkan keputusan bisnis yang salah. Ya. Tadi kalau misalnya datanya aja udah beda-beda ya, ada yang misalnya huruf besar, huruf kecil aja udah beda misalnya itu. Nah itu kan bisa jadi nanti hasil dari keputusannya salah. Atau contoh misalnya kalian input nama aja ada yang apa bisa lengkap gitu ya, misalnya Amar Fauzan, ketika itu tulisannya kecil semua, terus tiba-tiba input lagi Amar Fauzan besar semua, atau misalnya Amar F doang itu kan nanti bisa mempengaruhi hasil dari analisis. Manfaat yang kedua, membantu meningkatkan akurasi prediksi dalam machine learning, kemudian digunakan dalam kesehatan untuk memastikan diagnosis yang tepat. Ya. Sehingga nanti karakteristik keakuratan ini diharapkan big data data yang dianalisis itu lebih baik ya. Kemudian yang terakhir itu ada value atau nilai dari data. Value mengacu pada nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari analisis data dalam berbagai sektor industri. Contoh rekomendasi produk berbasis AI di e-commerce meningkatkan penjualan hingga 30% ya. Atau misalnya menampilkan promo kepada user-user tertentu, misalnya user yang baru daftar nanti promonya berbeda. Ya. Ini analisis data dalam industri kesehatan ya, mengurangi biaya pengobatan dan meningkatkan efektivitas perawatan. Kemudian karakteristik nilai yang lain, contohnya penerapan big data dalam prediksi bencana alam ya, untuk mitigasi risiko lebih dini. Untuk manfaatnya ada 3 juga, membantu perusahaan meningkatkan keuntungan ya, kemudian digunakan dalam pemerintahan dan meningkatkan layanan publik, membantu peneliti dalam menemukan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan global. Oke, jadi jangan lupa ya ada 5 karakteristik tadi yang perlu diperhatikan ya. Ada 5 V ya. Kita sepakati saja kita belajar 5V aja ya. 5V karena kalau yang semakin kesini semakin banyak gitu ya V-nya, itu karakteristiknya sampai 14 ya, ada ya, capek gitu. Ya kita fokuskan ke 5 saja ini. Ada velocity tadi dari awal itu volume ya, volume, velocity, variety atau varietas, veracity, keakuratan, yang kelima adalah value atau nilai. Oke, itu ya penambahan materi untuk pertemuan kedua. Sekarang kita masuk ke pertemuan ketiga tentang tantangan dalam pengelolaan big data dan solusinya. Oke, kita pembukaan dulu ya. Setelah tahu kita manfaat dan karakteristik dari big data ya, ternyata big data itu kan bermanfaat ya, sudah dimanfaatkan juga gitu ya oleh kita tanpa sadar ya. Nah, kemudian ketika penggunaannya pasti ada tantangannya ya. Itu kita akan diskusikan di pertemuan ini ya, ketiga. Oke, nah, manfaat dari big data sudah kita singgung ya di pertemuan pertama, nanti silakan bisa dipelajari lagi. Kemudian tantangan dari pelaksanaan atau implementasi big data itu ada mencakup dari infrastrukturnya, ya jelas ya. Kita butuh spek komputer yang tinggi misalnya, kemudian butuh eh, perangkat atau menyewa cloud computing yang bagus gitu, yang aman ya. Ini keamanannya juga harus dijaga, privasi datanya bagaimana, kualitas data dan proses analisisnya bagaimana ya. Tantangannya sekitaran itu. Oke, langsung saja. Kita mengenal ada 5 ya tantangan ya, setidaknya ada 5 tantangan dalam pengelolaan big data yang kita akan diskusikan ya. Nanti di akhir saya akan memberikan pertanyaan ya pada kalian, nanti kalian bisa memberikan tanggapan juga di e-learning. Oke, yang pertama adalah masalah skalabilitas dan penyimpanan data ya.
Skalabilitas itu bagaimana data atau sistem itu kan nggak selamanya ukurannya segitu ya. Tambah pengguna, tambah data ya pasti akan membesar. Ya. Kemudian kebutuhan dari penyimpanan bertambah, kebutuhan variabelnya juga bertambah ya. Itu nanti bagaimana data itu bisa atau sistem itu bisa mengakomodir pertambahan itu ya, skalabilitasnya diskalakan ya dari yang skala kecil nanti skala menengah skala besar. Tantangan yang kedua adalah kecepatan pemrosesan data ya. Jadi kecepatan tadi karakteristiknya tadi sudah juga disinggung ya, kecepatan. Kemudian keamanan dan privasi data, kualitas dan integrasi data, yang kelima adalah biaya infrastruktur dan pengelolaan big data ya. Jadi bisa gampang diingat ya. Tadi karakteristiknya 5, ini tantangannya juga 5. Kita ke tantangan yang pertama, skalabilitas dan penyimpanan data. Ya, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, karakteristik big data itu kan tentang volume ya, sehingga tantangan ini untuk menyimpan atau menangani volume yang terus meningkat itu membutuhkan tempat yang besar ya, tempat secara fisik ya, kapasitas penyimpanan yang terus bertambah, kemudian kebutuhan infrastruktur yang kuat ya, tidak mudah rusak gitu ya, menangani pertumbuhan data. Nah, untuk solusinya dari yang pernah ya saya pelajari dan juga saya pernah mungkin ya sedikit bersentuhan dengan teknologinya itu dengan teknologi cloud ya, cloud computing. Kita biasanya kalau misalnya untuk perusahaan yang besar ataupun perusahaan yang punya lokasi di berbagai tempat itu menggunakan teknologi cloud ya, Amazon ya atau Azure atau Google Cloud Storage ya, itu bisa digunakan dalam pengembangan sebuah sistem yang punya berbagai data besar dan berbagai macam tipe gitu ya. Kemudian bisa juga menerapkan sistem penyimpanan terdistribusi seperti Hadoop ya. Hadoop Distributed File System HDFS. Ini software ya. Jadi Hadoop itu software untuk mengolah data untuk bisa dapat dibaca. Kemudian solusi yang ketiga adalah kompresi dan deduplikasi data untuk menghemat ruang penyimpanan. Jadi data itu supaya tidak redundan ya, tidak terduplikasi yaitu dideduplikasi. Kalau duplikasi kan digandakan ya. Kalau deduplikasi yaitu menghilangkan duplikasinya gitu, mengurangi duplikasi data. Datanya dikompresi dan deduplikasi. Ya, sehingga menghemat ya ruang penyimpanan. Oke, tantangan yang kedua adalah kecepatan pemrosesan data. Ya. Di sini kalau data itu diproses dalam waktu yang real time ya, agar dapat menghasilkan insight yang cepat dan akurat, itu pasti membutuhkan daya komputasi tinggi ya. Jadi dari spek lah istilahnya, kita bilangnya spek komputernya, spek cloudnya itu harus tinggi ya. Kemudian kompleksitas algoritmanya yang digunakan itu harus real time kan tadi. Nah, salah satu solusinya itu menggunakan yang namanya Apache Kafka ya. Itu nanti ada infrastruktur yang dapat menyimpan data terdistribusi, dioptimalkan untuk menyerap dan memproses data streaming ya. Nah, ini biasanya mungkin ya di aplikasi yang seperti YouTube ataupun aplikasi sosial media, chattingan ya, itu menggunakan infrastruktur seperti ini ya. Kita butuh yang real time, kemudian cepat pemrosesan datanya. Nah, ini ada juga arsitektur Lambda dan Kappa, ini juga dari Amazon ya.
menggabungkan pemrosesan batch dan real time ya. Pemrosesan batch dan real time. Kalau batch itu kan ada nggak di situ? Oh, batch nggak ada ya. Kalau batch kan maksudnya itu datanya itu dikelompokkan dulu baru dikirim ya. Kalau real time ya istilahnya data yang dimunculkan langsung dikirim. Ya bedanya itu. Oke, yang ketiga itu tantangan tentang keamanan dan privasi. Ya, semakin banyak data yang dikumpulkan, risiko pelanggaran keamanan dan privasi meningkat ya. Ada resikonya dari pencurian ya, kehilangan data itu, kemudian bisa juga diubah data itu ya. Nah, sehingga perlindungan terhadap data itu harus dilakukan ya. Salah satunya misalnya dengan deteksi ya, deteksi perlindungan data ya. Data itu dideteksi jangan sampai ada akses yang tidak diharapkan, akses yang ilegal ya. Kemudian yang kedua ya, tantangannya juga terkait dengan regulasi ya. Regulasi dari apa negara yang tempat data itu atau sistem itu digunakan ya. Misalnya ini kalau di Eropa ada GDPR, ada HIPAA dan sebagainya. Kalau di Indonesia ada PDP ya, perlindungan data pribadi. Ya saya nggak tahu juga pengimplementasinya bagaimana ya. Nah, kita ya sering ya dapatan data bocor, data dijual gitu ya. Dan uniknya PDP itu baru disahkan ya kalau nggak salah ya tahun 2022 ya. Sehingga kalau data bocornya itu 2000 di bawah 2022 ya 2001, 2021, 2020 ya. Ya itu bukan tanggung jawabnya pemerintah ya. Sebenarnya kalau secara hukum ya itu kayak bisa lepas tangan ya. Kalau setelah 2022 masih ada data bocor lah itu baru masuk ya ke dalam peraturannya. Ya itu. Ya itu sedikit yang saya tahu kalau tentang hukum ya. Kalau tentang hukum kan intinya atau filosofinya adalah hukum itu tidak berlaku surut, ya, tidak berlaku surut. Artinya kalau hukum itu ditetapkan, ketika ditetapkan itu hanya berlaku kepada insiden setelahnya, ya. Tidak berlaku ke insiden yang sebelum hukum itu ditetapkan, ya, tidak berlaku surut. Oke, kita lanjut ke solusinya adalah tadi ya, karena data itu harus dilindungi yaitu dienkripsi ya, namanya teknologi enkripsi. Ini gambarannya contoh data itu dienkripsi dari pengirim itu nanti kan tadi yang data itu berupa teks misalnya. Ini yang bisa dibaca nih sama manusia ya. Kemudian sama komputer dirubah ya dienkripsi menjadi kode-kode, kemudian eh, penerimanya ini misalnya servernya ya atau operatornya ya. Operatornya mengambil kunci deskripsinya. Deskripsi dari kodenya itu mengubah lagi ke teks yang bisa dibaca. Ya sehingga server ya ataupun sistem itu tidak bisa sebenarnya kalau end to end kayak kalau end to end enkripsi itu sebenarnya harusnya ya tidak bisa membaca teks yang kita kirimkan ya satu sama lain ya kalau di chat ya. Ini ngomong dalam konteks aplikasi chattingan. Solusi yang kedua itu autentikasi multifaktor ya atau 2FA kalau misalnya kita biasa dengar atau baca ya. Ada verification 2FA. Two factor authentication ya. Ya, dua langkah lah sih gampangannya autentifikasi dua langkah. Misalnya bisa menggunakan tadi kode OTP gitu ya atau Google Verificator ada seperti itu ya. Jadi nggak cuma memasukkan password atau PIN, nanti kita dimintai
PIN lagi atau cara akses lagi dengan metode yang lain, yaitu autentifikasi dengan beberapa faktor. Oke, lanjut tentang kualitas dan integritas data ya. Data itu kan sering sekali tidak lengkap ya. Kalau kita masukkan data, biasanya ada hal-hal yang kelupaan atau yang tidak sesuai dengan format ya. Nah, itu yang jadi tantangan juga di big data ya, sehingga yang dilakukan adalah proses integrasi ya. Apa ya benar ya? Integrasi ya. Atau data cleansing ya. Integrasi itu maksudnya data itu diperbaiki ya, diperbaiki sesuai dengan kegunaannya atau sesuai dengan formatnya lah. Ya sama aja kayak teknik data cleansing ya, bisa juga membersihkan data yang tidak valid ya. Kalau tidak valid ya dihapus langsung. Nah, kalau di pemrosesan data ya atau decision making atau kita belajar tentang data mining, machine learning ataupun big data yang kita bahas sekarang, itu pasti menggunakan konsep ETL ini ya, extract, transform, and load ya. Jadi dari data sumber ya, sumber data itu sumber sistem ya, diekstrak ya, datanya itu diekstrak, kemudian transform ya, ditransformasi ya, transformasi formatnya salah kah atau ada inputan yang tidak tepat, itu ditransformasi, kemudian baru di load ya ke database ya, masukkan ke database. Oke, kemudian tantangan yang terakhir adalah biaya infrastruktur ya, di mana pengelolaan big data itu pasti menggunakan investasi yang besar dalam perangkat kerasnya, kemudian perangkat lunak, dan sumber daya manusia ya, karena hanya sedikit orang yang bisa menggunakan atau mengolah big data ya, termasuk saya tidak terlalu bisa, saya kayaknya belum pernah nyoba ya untuk mengolah big data. Tapi kalau untuk data mining saya pernah prakteknya hampir sama mungkin ya, big data dengan data mining saya juga kurang paham. Tapi untuk data mining itu kan skalanya kecil ya, hanya misalnya berapa variabel gitu kemudian diolah gitu, itu data mining ya. Tapi kalau untuk big data biasanya kan datanya bervariasi, datanya banyak, besar gitu ya. Itu yang membedakan. Kemudian tantangannya itu adalah ya, tinggi dalam pengadaan server dan penyimpanan, kemudian operasionalnya juga dan pemeliharaan sistem big datanya juga akan tinggi. Nah, kemudian solusinya adalah menggunakan layanan big data as a service ya, seperti Google BigQuery atau Amazon Redshift ya. Ini juga saya sebenarnya belum pernah nyoba juga ini ya. Tapi ya untuk pengetahuan saja teman-teman dipelajari ya, kalau infrastruktur big data itu salah satunya ini gitu. Solusinya lagi adalah mengoptimalkan sumber daya dan dengan virtualisasi dan containerization ya, menggunakan Docker dan Kubernetes. Ya, sistem itu bisa kita buat dikotakkan dalam virtual ya, dalam ruang virtual di komputer itu dengan Docker dan Kubernetes. Nanti itu mungkin ya, itu kapan ya dipelajari ya, harusnya ada itu Docker tentang sistem distribusi data ataupun tentang sistem integrasi ya, itu bisa menggunakan Docker. Ya, kesimpulannya big data menghadapi berbagai tantangan mulai dari skalabilitas, kecepatan proses, keamanan, kualitas data, dan infrastruktur ya, biaya infrastruktur. Dengan solusi seperti penyimpanan terdistribusi, enkripsi, sistem pemesan data yang real time, serta optimalisasi biaya dengan cloud computing ya, tantangan tadi bisa kita atasi ya, harapannya. Kemudian pemahaman mendalam
mengenai tantangan dan solusi dari big data ini penting bagi perusahaan dan organisasi dalam menerapkan big data secara efektif. Oke, itu materi pertemuan ketiga. Kemudian untuk diskusinya ya kalian coba jelaskan ya tantangan mana yang paling sulit diatasi dalam pengelolaan big data ya. Kalian sebut satu saja ya, salah satu yang paling sulit ya, karena yang paling sulit ya berarti satu aja. Satu tantangan yang paling sulit dalam pengelolaan big data ya. Tadi dari 5 tadi, mana yang paling sulit, kemudian bagaimana alasannya ya. Ketika kalian baca-baca dulu, riset dulu tentang tantangan itu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengatasi tantangan kualitas data ya. Kualitas datanya jika sumber data berasal dari berbagai platform yang tidak terintegrasi ya. Misalnya kita punya aplikasi toko ya, aplikasi kasir. Kemudian aplikasi kasir ini harusnya itu terintegrasi dengan aplikasi stok ya. Harusnya itu yang umumnya harusnya terintegrasi ya. Kalau kasir kan hanya untuk input penjualan tuh hari itu. Nah, barang yang masuk keluar kan itu harusnya dicatat di aplikasi yang namanya inventory ya. Keluar masuk barang itu harusnya entah itu keluar kan berarti dijual, itu masuk ke kasir ya, sehingga harusnya otomatis inventory-nya harus berkurang ya. Kan itu yang namanya integrasi. Nah, kalau ada tantangan kualitas sumber data yang seperti itu ya, sumber sumber data yang berbeda dari dua platform yang tidak terintegrasi, itu bagaimana tuh cara mengatasinya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.